Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala li, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, maka beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu. Kata Nabi SAW, jangan kamu kabarkan sehingga mereka nanti bergantung dengan hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain. Ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi, mengenal hak Allah atas para hamba. Wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah, yaitu para hamba hendaklah beribadah hanya kepadanya yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting dalam hadis ini, yaitu mengenal hak Allah Azza wa Jalla. Apa hak Allah dalam hadis ini? Ditauhidkan, yaitu ibadah hanya ditujukan kepadanya, tidak kepada selainnya. Kalau begitu, kita pun paham bahwa tauhid adalah kewajiban terbesar. Kenapa itu kewajiban terbesar? Karena itu adalah hak Allah. Hak Allah yang maha besar, hak Allah yang maha agung. Maka inilah hak Allah yang paling agung. Kalau begitu, itulah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Begitu pula tercabang dari sini pelajaran bahwasanya sebaliknya, apabila tauhid itu adalah kewajiban terbesar, maka syirik adalah dosa terbesar. Juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari poin kelima ini, bahwasanya dalam memilih siapa yang seharusnya kita sembah, manusia tidak punya hak pilih. Manusia di situ hanya punya kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Oleh karena itu termasuk kekafiran kalau ada yang mengatakan hak asasi manusia memilih sesembahan semau dia. Di situ manusia nggak punya hak. Yang punya hak adalah Allah. Seluruh manusia, seluruh hamba harus menyembah hanya kepada Allah. Allah memiliki hak di sini. Apa haknya? Disembah dan tidak dipersekutukan. Manusia di sini hanya punya kewajiban. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan itu hak asasi manusia. Sama dengan memilih agama. Itu juga bukan hak manusia. Manusia di situ hanya punya kewajiban untuk memilih apa yang telah Allah pilihkan untuk mereka, yaitu Islam. Makanya Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya.
dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kata Allah, aku tidak terima selain Islam. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita bebas memilih agama yang kita inginkan, terserah kita mau Islam atau tidak. Iya. Kalau seandainya dikatakan manusia bebas memilih siapa yang hendak dia sembah, lalu dia memilih sesembahan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Bagaimana mungkin hak asasi manusia, lalu dia tidak menunaikan hak Allah? Jadi itu bukan HAM, itu bukan hak manusia untuk memilih siapa yang seharusnya dia sembah. Yang punya hak hanya Allah. Bahwasannya barang siapa tidak menjauhi kesyirikan, maka sebenarnya dia belum beribadah kepada Allah secara hakiki. Walaupun nampaknya dia sedang beribadah kepada Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Misalkan ada orang yang kelihatannya Masya Allah, rajin sholat, puasa, zakat, haji bahkan, rajin sedekah, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Maka walaupun kelihatannya dia ahli ibadah, sebenarnya dia belum beribadah. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah dan belum menjauhi dosa syirik. Sebab ibadah yang dimaksudkan bukan sekedar menyembah Allah, tetapi menjauhi juga segala macam bentuk kesyirikan. Karena syirik itu merusak ibadah, menghancurkan amal ibadah. Percuma dia beribadah kalau melakukan syirik. Kebaikannya terhapus karena dosa syirik. Ya, di antaranya di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Iya. Jadi nggak ada gunanya seseorang itu beribadah, walaupun kelihatannya Masya Allah dia rajin, tapi dia masih berbuat dosa syirik. Maka terhapus semua amal ibadahnya. Apa keutamaannya? Dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, keutamaan tauhid dalam hadis ini. Apa itu? Tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab. Ini jaminan Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini syarat terbebas dari azab, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat dosa kesyirikan. Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia tidak syirik, tapi dia koruptor, dia minum khamar, atau dia makan riba. Apakah juga dijamin dia tidak diazab? Jawabannya iya, dijamin. Tapi jaminannya tidak sempurna. Jaminannya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan tauhid. Tapi jaminannya tetap ada. Walaupun tidak sempurna. Tidak sempurna artinya apa? Dia masih terancam masuk neraka. Bukan pasti. Bukan pasti. Kalau dia tidak melakukan dosa syirik, namun dia melakukan dosa-dosa yang lain sampai mati nggak bertobat, maka dia terancam masuk neraka. Bukan pasti masuk neraka, tapi terancam. Iya. Kalaupun dia masuk neraka, maka tidak kekal di neraka. Oleh karena itu kata para ulama, maksud Allah tidak mengazab dalam hadis ini orang yang tidak berbuat syirik ada dua makna. Yang pertama, tidak diazab sama sekali. Yang kedua, tidak diazab selama-lamanya. Dan inilah hak hamba. Jadi bukan hak hamba untuk memilih siapa yang hendak dia sembah. Tapi hak hamba adalah masuk surga kalau dia menyembah hanya kepada Allah. Tapi kata para ulama, bukan maknanya ini seperti seorang pekerja yang punya hak kepada majikan. Kenapa dia punya hak kepada majikan? Karena dia punya jasa kepada majikan. Adapun ketika kita menyembah Allah, kita sama sekali tidak menguntungkan Allah.
Sebagaimana kalau kita kafir, sama sekali nggak merugikan Allah. La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kepada mereka ilmu ini, karena aku khawatir mereka bergantung. Maksudnya apa? Bergantung kepada hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Karena kan sudah ada jaminan. Yang penting tidak berbuat syirik, tidak akan masuk neraka. Nabi SAW ketika itu masih khawatir. Bisa jadi karena para sahabat banyak yang baru masuk Islam. Jadi, karena ada maslahat untuk mereka sendiri. Jadi jangan dulu disampaikan. Menyampaikan ilmu ini justru bisa memudaratkan. Iya. Tapi kenapa Mu'adz kemudian menyampaikan ilmu ini? Sehingga hadis ini sampai kepada kita. Karena Mu'adz memahami. Nabi SAW tidak bermaksud melarang beliau selama-lamanya. Karena kalau dilarang selama-lamanya, masuk lagi pada kemungkaran yang lain. Yaitu kemungkaran menyembunyikan ilmu. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, Mu'adz menyampaikan hadis ini sudah di akhir hayat beliau karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Iya, jadi